Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode bulan Oktober 2022, kerjasama Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang bertemakan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Saya Veronica mohon izin membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang dimana memberikan kesempatan pada peserta didik dalam meningkatkan potensi dirinya. Maka diharapkan setiap kebutuhan belajar siswa dapat difasilitasi oleh satuan pendidikan maupun pendidik, mengingat setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diperlakukan yang sama. Lalu apa aja ya kira-kira yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan, bahkan hingga pendidik dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan kira-kira alat pendukung seperti apa yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk produk peralatan pendidikan dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya izin share terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke. Peralatan pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK.
Untuk peralatan pendidikan itu sendiri sudah ditanamkan di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidik sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisiknya. Dan disupport dengan juknis-juknis dari pemerintah yang untuk tahun 2022 ini, peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis dan alokasi fisik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, di sana tertuang dibutuhkannya untuk peralatan pendidikan untuk jenjang tersebut. Dan di dana BOS juga dibutuhkan di Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 untuk jenjang PAUD atau menggunakan dana BOP PAUD. Nah, selanjutnya memang JIME menyediakan apa aja sih yang disediakan untuk peralatan pendidikan ini? JIME menyediakan berbagai macam peralatan pendidikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh juknis-juknis pemerintah, karena Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan peralatan pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satunya untuk jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Peralatan pendidikan ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru agar proses belajar mengajar menjadi lebih lancar, mempermudah pemahaman konsep, dan kegiatan pembelajaran juga lebih efektif dan efisien. Apa saja sih contoh peralatan pendidikan? Ada banyak, seperti ada terowongan, puzzle untuk PAUD, ada kit numerasi, ada peralatan laboratorium, kursi lipat dan meja komputer, hingga lain-lainnya. Nah, kenapa harus membeli peralatan dan pendidikan dari JIME nih? Karena kita menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan sekolah dan regulasi yang berlaku, seperti untuk peralatan pendidikan ini, tertuang sudah di juknis pemerintah yang tadi untuk dana alokasi khusus, dan juga untuk BOS di nomor 2 tahun 2022. Dan kami juga bekerja sama dengan vendor ternama dan terpercaya, serta pengemasan yang tepat dan pengantaran yang cepat. Dan untuk pembelian peralatan pendidikan ini, Bapak dan Ibu guru bisa melalui e-katalog di PT Mitra Edukasi Nusantara, melalui katalog nasional, dan juga melalui Siplah Gramedia di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, di toko Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Untuk kapan bisa melakukan pembelian di katalog dan kapan bisa melakukan pembelian di Siplah Gramedia, Bapak dan Ibu guru bisa menyesuaikan dengan dana yang digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu guru bisa menghubungi customer care Gramedia Mitra Edukasi Indonesia di 0877 8674 3150 untuk WhatsApp, dan untuk nomor telepon di 021 548 1487. Oke, untuk Bapak dan Ibu guru apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke customer care kami ya, yang tadi sudah disebutkan di WhatsApp di 0877 8674 3150. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan-peraturannya selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah atau Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan oleh para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Kawan Momwa, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, di antara seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi kembali dengan P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi pertanyaan berlangsung, selama presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa langsung melalui menu chat terlebih dahulu. Dan yang kedua, di akhir presentasi, akan ada sesi tanya-jawab interaktif bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat mengklik tombol raise hand, sehingga mic-nya nanti akan kami bantu unmute. Dan yang ketiga, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran sertifikat akan kami bagikan di akhir acara melalui chat kolom Zoom. Dan pada sesi tanya jawab interaktif, kami akan memilih penanya terbaik dan mendapatkan hadiah souvenir eksklusif dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, untuk materi kali ini mengenai pengembangan pembelajaran berdiferensiasi akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau ada Bapak Feryansyah dan Bapak Surya Dharma. Sebelum kita berjumpa dengan narasumber kita pada hari ini, saya akan membacakan profil dari kedua narasumber kita pada hari ini. Pertama, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Feryansyah.
Bapak Ferdiansyah merupakan Kalitbang Pendidik P2G dan merupakan dosen di salah satu universitas swasta. Beliau menempuh pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dan S1 di Universitas Negeri Medan. Pak Ferdiansyah pun juga membuat dan mempublikasikan beberapa buku, diantaranya di tahun 2019, yaitu Kewargaan Digital, yaitu mengenai warga digital, dan Dalam Kepungan Hiperkoneksi, serta buku Strategi dan Inovasi dalam Pembelajaran. Dan untuk narasumber kedua kita, yaitu Bapak Surya Dharma, merupakan dosen di salah satu universitas di Medan. Beliau mengenyam pendidikan S1 hingga S3 dengan jurusan PKN dan memiliki pengalaman berorganisasi menjadi pengurus Asosiasi Dosen Indonesia dan pengurus AP3KNI SU. Baik, kita langsung saja sapa. Halo Pak Ferdiansyah dan Pak Surya Dharma, selamat siang. Halo Mbak Vero, apa kabar? Pak, selamat siang Siang, Bapak Ibu. Pak. Apa kabar Pak? Dan Pak Surya, Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, oke, sudah siap ya Pak untuk kupas tuntas untuk topik hari ini mengenai Ya. pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ferdiansyah dan Pak Surya Dharma untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak dan Ibu Guru semuanya selamat mengikuti acara webinar hari ini. ya terima kasih Mbak Vero. Pak Surya silakan. Baik, terima kasih Mbak Veronica, terima kasih Pak Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah ini teman saya, Bapak Ibu di Universitas Negeri Medan. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Saya sangat senang sekali hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semua pada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Veronica. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Medan dan juga pernah menjadi guru ya begitu ya Mbak Veronica ya. Sebelum menjadi dosen ada beberapa sekolah yang pernah saya terlibat di dalamnya. Baik, mohon izin Mbak Veronica, saya mau share screen. Baik, sudah terlihat Mbak? Sudah Pak, sudah. Ya. Bapak Ibu, kami nanti akan berbagi energi dengan Pak Ferdiansyah ya Bapak Ibu terkait dengan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir bagi Bapak Ibu yang mengikuti program sekolah penggerak, pembelajaran berdiferensiasi bukan sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Materi ini juga selalu ditampilkan, selalu disampaikan pada penguatan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Begitu juga misalnya bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti PPG, program PPG. Jadi materi pembelajaran berdiferensiasi salah satu modul yang diajarkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti program pendidikan profesi guru. Saya pikir pada kesempatan ini Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan beberapa hal karena waktunya juga terbatas ya Mbak Veronica. Saya dengan Pak Peri harus berbagi waktu selama 1 jam, tapi materi saya ini cukup banyak. Nanti ada beberapa hal-hal penting saja yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya dengan kami pada sesi tanya jawab nanti. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi salah satu alternatif yang harus dipahami juga oleh Bapak Ibu guru, bahkan juga tenaga kependidikan gitu ya, termasuk juga warga sekolah di dalamnya. Saya mencoba untuk mengambil apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks kurikulum merdeka, kita bisa melihat bahwa filosofinya itu lebih banyak
ambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat itu. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, dan terangilah hidup dan tumbuhnya menurut kodratnya sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara yang dulu ya Bapak Ibu pada tahun 1936-1937 itu sudah pernah menyampaikan bahwa secara kodratinya anak-anak itu sebenarnya sudah punya kemampuan, sudah punya kompetensi, sudah punya energi yang ada di dalamnya. Untuk membangun energi tersebut, maka kekuatan orang tua, pendidik itu sangat diperlukan. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu merupakan anak yang berani. Setiap anak itu punya potensi, setiap anak itu punya kekuatan. Tetapi terkadang pola didikan yang dilakukan oleh guru, oleh orang tua terhadap anak didik, membuat setiap potensi-potensi yang dimiliki itu akan keluar satu persatu. Saya mengibaratkan misalnya kalau Bapak Ibu pernah tahu ada bola-bola plastik yang dibungkus oleh keranjang, bukan keranjang ya, kayak seperti jaring-jaring yang dijual di toko mainan Bapak Ibu, itu kan sangat ketat sekali ya Bapak Ibu, sangat ketat sekali. Ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan berbagai macam warna lainnya Bapak Ibu. Bola-bola itu ibarat kekuatan yang dimiliki oleh anak tadi Bapak Ibu. Dalamnya ada keberanian, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada mandiri. Karena secara kodratnya dia memang sudah memiliki kekuatan tadi. Tapi mungkin karena pola didikan yang kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita baca ada 12 komunikasi populer yang hari ini salah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, guru kepada peserta didiknya begitu ya. Maka sesering mungkin kita menggunakan 12 komunikasi populer itu, maka sesering mungkinlah setiap bola itu akan keluar dari jaringnya Bapak Ibu. Apa 12 komunikasi populer? Mungkin saya nggak akan bahas itu. Misalnya guru yang sering menyalahkan, gitu ya, guru yang sering melakukan labeling, melabel anak, guru atau orang tua yang sering memarahin anak gitu ya, dan berbagai macam komunikasi populer lainnya yang kemudian membuat anak itu menjadi orang-orang yang terus energinya menjadi lebih itu ya Bapak Ibu, lebih berkurang. Padahal sejatinya secara kodrati anak-anak itu adalah punya kemampuan, punya potensi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bagaimana menjadi anak yang bisa memahami apa yang menjadi kekuatan di dalam dirinya. Pada konteks itu Bapak Ibu, kita coba melihat dulu Bapak Ibu mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini perlu dipahami dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu dengan beberapa teori-teori yang melatar belakanginya. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu, setidaknya tadi ada empat teori yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah teori ekologi. Nah, pada teori ekologi sejatinya memandang bahwa setiap manusia itu akan dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Jadi kita merupakan orang-orang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Bapak Ibu ya, lingkungan sekitar. Apakah itu misalnya yang disebut dengan kronosistem, bahwa kita ini merupakan orang yang dipengaruhi dari lingkungan dari satu waktu ke waktu yang lain begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita dulu hidup di zaman yang nggak punya gadget atau nggak pernah menggunakan gadget, sekarang kita harus menggunakan itu sebagai media komunikasi. Atau kadang-kadang misalnya Bapak Ibu guru sering mengatakan gini kepada anak muridnya atau kepada anak kita ya di rumah,
ayah dulu gitu ya. Belajar itu pakai lampu sentir gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak lampu sentir atau pernah nggak belajar pakai lampu sentir? Tapi itu masa yang lalu gitu ya Bapak Ibu. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi banyak sekali kemajuan dalam proses itu, sehingga kronosistemnya akan mempengaruhi seseorang. Yang kedua Bapak Ibu, mikrosistem ya. Ini lapisan yang terluar yang ada di dalam diri anak, yang juga mempengaruhi dirinya ya, yang akan mempengaruhi tingkah lakunya. Misalnya apa? Misalnya adat, budaya gitu ya Bapak Ibu ya. Agama, hukum, pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah sistem sosial yang lebih besar yang ada di dalam situasi dalam diri anak, misalnya televisi, gadget, gitu ya, media sosial, pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Nah, selain ekosistem, dalam teori ekologi ini ada yang disebut dengan mesosistem. Mesosistem ini juga mempengaruhi dan ikut membentuk tingkah laku individu. Apa misalnya pengalaman-pengalaman yang diberikan atau yang diterima oleh peserta didik ketika peserta didik hidup di masyarakat, hidup di sekolah gitu ya Bapak Ibu, atau hidup di keluarga. Kadang-kadang kita mengatakan begini, nak, kita harus menggalakkan literasi di sekolah begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi anak didiknya, peserta didik kita nggak melihat guru-gurunya mengembangkan literasi di sekolah tersebut. Atau misalnya ketika peserta didiknya datang ke kantor guru misalnya gitu ya, dia nggak melihat gurunya membuka buku, malah bermain media sosial. Berarti mesosistem juga mempengaruhi Bapak Ibu lingkungan atau tingkah laku daripada individu. Yang paling dekat Bapak Ibu yang mempengaruhi setiap individu yaitu adalah mikrosistem. Mikrosistem itu apa? Orang-orang yang ada, yang paling dekat yang ada di dalam diri peserta didik, misalnya keluarga, guru, teman sebaya, begitu ya Bapak Ibu. Atau misalnya kalau dia bergabung pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka ini juga termasuk di dalam ekosistem. Jadi Bapak Ibu, setiap orang bisa bertumbuh, setiap orang bisa berkembang, tingkah lakunya bisa menjadi jauh lebih baik ataupun tidak baik Bapak Ibu, sangat dipengaruhi oleh teori ekologi yang disampaikan oleh Uri von Brenner ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi teori apa yang lain yang menjadi dasar mengapa pembelajaran diferensiasi ini perlu dibelajarkan pada peserta didik. Yakni teori multiple intelligence ya Bapak Ibu. Bahwa kata Howard Gardner itu nggak ada anak yang bodoh gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada anak yang nggak cerdas. Semua anak itu punya kecerdasan. Dalam teori Howard Gardner ini dia mencoba untuk membantah teori sebelumnya bahwa anak yang cerdas itu hanya anak yang jago matematika atau anak yang jago bahasa Inggris. Padahal enggak ya Bapak Ibu. Setiap anak itu punya kecerdasan, setiap anak itu punya potensi yang ada di dalam dirinya. Nah itu tadi Bapak Ibu, di awal saya tadi sudah bercerita, padahal sebenarnya anak ini punya percaya diri yang tinggi begitu ya, seperti mainan yang ada di dalam keranjang tadi yang saya ceritakan di awal. Dia punya percaya diri yang tinggi, tetapi karena komunikasi yang dibangun oleh orang tua kepada anak, dari guru kepada anak, sehingga percaya dirinya bisa jadi kurang. Seharusnya dia menjadi anak yang berani, tapi karena sering dimarahi, dibanding-bandingi begitu ya. Kan kadang-kadang kan kita juga mau membanding-bandingin ya Bapak Ibu, itu lihat si A misalnya, dia dikasih soal begitu aja dia bisa melakukannya, kenapa kamu nggak bisa? Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Nah dalam teori Howard Gardner ini yang kemudian Howard Gardner mengatakan bahwa setiap anak itu punya kecerdasan, setiap anak itu punya potensi, nah tinggal bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat, mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu, terkait dengan
kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang, ada musikal, misalnya ada kecerdasan kinestetik, interpersonal, verbal, logikal, naturalistik, intrapersonal, visual, musikal. Nih, setiap orang pasti punya kecerdasan ini. Walaupun misalnya porsinya nanti berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat mana yang paling menonjol dari kecerdasan yang dimiliki tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada teori lain ini yang menguatkan mengapa pembelajaran diferensiasi itu perlu dibelajarkan kepada peserta didik. Nama teorinya adalah Zona of Proximal Development atau biasanya disebut sebagai teori GVD Bapak Ibu. Secara sederhana teori GVD ini menjelaskan bahwa setiap orang itu punya potensi yang ada di dalam dirinya. Tinggal bagaimana dia secara mandiri mengeluarkan potensi tersebut atau harus dibantu dengan orang lain gitu ya, Bapak Ibu. Jadi melalui bimbingan orang dewasa, melalui bantuan belajar oleh orang dewasa, melalui teman sebaya, setiap orang itu bisa mengeluarkan energinya untuk belajar begitu Bapak Ibu ya. Apakah merupakan bagian daripada kemampuan dia secara mandiri atau harus dibantu dengan orang lain? Itu dalam teori GVD. Yang terakhir Bapak Ibu, saya pikir banyak teori ya yang bisa mendasari mengapa misalnya pembelajaran diferensiasi ini perlu diperkuat di dalam diri peserta didik. Salah satunya misalnya adalah dalam teori learning modalities ya Bapak Ibu, atau yang disebut dengan VAK Bapak Ibu. Nah, dalam teori ini misalnya dijelaskan bahwa setiap anak itu ketika belajar dia punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang gaya belajarnya visual gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa satu materi yang disampaikan oleh gurunya, dia hanya bisa menangkap materi itu secara baik ketika itu ditampilkan dengan berbagai macam hal-hal yang visual. Yang kedua adalah auditori. Yakni gaya belajar dengan menerima informasi lebih mudah melalui mendengar gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah kinestetik, belajar sambil melakukan. Jadi Bapak Ibu, beberapa teori ini yang kemudian menjadi dasar mengapa misalnya pembelajaran diferensiasi itu perlu dikembangkan di dalam diri peserta didik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi merupakan proses pembelajaran yang berupaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Jadi setiap peserta didik itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana misalnya seorang pendidik dapat memetakan kebutuhan belajar sesuai dengan minatnya, kesiapannya maupun sesuai dengan profil atau gaya belajarnya. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan sehingga peserta didik mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik itu dan dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya maupun profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, setiap anak didik itu punya kesiapan belajar yang berbeda-beda, punya minat yang berbeda-beda, punya profil belajar yang berbeda-beda begitu ya. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana misalnya kesiapan belajar, minat dan profil belajar itu menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan dan hasil belajar. Nah, dari pengertian yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa dapat memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar. Karena apa? Karena dia sudah senang dengan proses pembelajaran yang didesain oleh gurunya. Karena gurunya sudah tahu bagaimana siswanya akan belajar, sudah mampu mendorong minatnya untuk belajar, sudah bisa memahami bagaimana gaya belajar daripada setiap peserta didik. Lalu kemudian
dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka pembelajaran itu didefinisikan secara jelas. Jadi tujuannya jelas, lalu bagaimana prosesnya, lalu karena proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu ya, maka ini akan memotret atau memeta bagaimana pengalaman-pengalaman belajar yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Lalu yang terakhir adalah bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya. Jadi terkadang Bapak Ibu ada guru yang menggunakan satu metode pembelajaran dan itu dilakukan oleh semua peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau guru kan begitu ya Bapak Ibu ya. Menganggap bahwasanya satu metode itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tepat dan ini bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa yang ada di dalam kelas. Kalau siswanya 30 orang, maka sangat memungkinkan setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda gitu dan proses untuk memetakan itu adalah bagian yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat misalnya ada beberapa ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah fokus pada kompetensi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi karena memang yang diharapkan adalah capaian-capaian pembelajaran yang sudah dirancang dan didesain oleh guru melalui turunan daripada kurikulum yang sudah ada, maka pembelajaran berdiferensiasi ini akan fokus pada tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran. Yang kedua adalah adanya pemetaan kebutuhan belajar. Jadi guru dalam konteks ini bisa memetakan setiap peserta didik itu masuk kepada tipe gaya belajar yang seperti apa. Nah, dalam prosesnya misalnya kita bisa menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran. Lalu kemudian Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu mencoba untuk mengelompokkan peserta didik yang dilakukan secara fleksibel. Dalam konteksnya Bapak Ibu bukan berarti kita mengelompokkan peserta didik, maaf ya, yang bodoh, yang sedang, yang tidak begitu dan tidak menggunakan itu. Tetapi kita bisa melihat itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Bisa misalnya mengelompokkan peserta didik dari orang-orang yang menurut kita punya kemampuan bisa digabungkan dalam satu kelompok. Jadi ada proses peer teaching di dalamnya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, dia adalah berpusat kepada siswa, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Baik, Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyiapkan peserta didik dari satu materi baru yang kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi setidaknya kan kita sudah menyiapkan materi yang akan dipelajari pada hari itu ya, gitu ya Bapak Ibu. Lalu dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana setiap peserta didik itu bisa memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, kata Tomlinson sebagai pakar dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menggunakan atau memahami ini sebagai sebagai tombol equalizer pada stereo atau pemutaran CD. Jadi mungkin dari satu materi yang kita berikan itu Bapak Ibu ada anak yang harus dijelaskan berulang-ulang. Kita bisa melihat itu ya Bapak Ibu ya. Ada satu materi yang kita berikan pada proses pembelajaran di kelas begitu ya. Maka dia harus dijelaskan berulang-ulang sehingga dia baru paham dengan materi itu. Atau mungkin anak-anak yang harus berpikir konkret dulu baru memahami sesuatu hal yang abstrak. Ada mungkin anak-anak yang harus memahami sesuatu hal yang sederhana dulu, Bapak Ibu, baru sehingga dia bisa memahami sesuatu hal yang lebih kompleks. Ada anak-anak yang mungkin berpikirnya terstruktur dulu, Bapak Ibu, baru menuju kepada pemikiran yang open-minded. Lalu mungkin kita bisa menemukan anak-anak yang harus bergantung dengan orang lain.
lalu pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang lebih mandiri, atau mungkin ada anak yang lambat di dalam kelas. Jadi setiap anak itu punya kesiapan belajar yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, pemetaan ini saya pikir perlu dilakukan, Bapak Ibu, sehingga dia bisa memahami dan bisa mengetahui kira-kira kemampuannya pada bagian mana dan apa yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua adalah minat peserta didik. Jadi kita bisa tahu ya Bapak Ibu bahwa setiap peserta didik itu punya minat yang berbeda-beda Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya. Nah, dan setidaknya kan kalau kita pahami ada 4 respon peserta didik pada guru maupun proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama mungkin kita bisa katakan gini, ada anak yang respect dengan gurunya Bapak Ibu. Respect banget dengan gurunya, tapi dia nggak respect dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Jadi biasa misalnya ketika kita datang di pagi hari, wah dia akan senang sekali. Tapi pada saat proses pembelajaran berlangsung, dia nggak berminat gitu ya Bapak Ibu ya. Dia menunjukkan bahwasanya dia tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kebalikan daripada yang pertama Bapak Ibu. Dia memberikan respon, dia memberikan minat terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, tetapi dengan gurunya secara pribadi dia nggak semangat gitu ya, dia nggak senang. Ini juga kita menemukan tipe anak yang seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang saya pikir yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya, guru yang disenangi oleh murid-murid yang menyenangi gurunya secara pribadi dan juga menyenangi proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan bukan kita, Bapak Ibu, yaitu peserta didik yang nggak senang dengan gurunya dan nggak senang juga dengan proses pembelajarannya. Jadi kekuatan membangun minat peserta didik adalah menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah profil belajar peserta didik. Nah, ini terkait dengan bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga. Jadi setiap anak itu punya profil belajar yang berbeda-beda. Lalu berkaitan juga misalnya dengan gaya belajar gitu ya Bapak Ibu. Tadi ada anak yang belajarnya harus dengan auditori, visual, kinestetik dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita menemukan peserta didik yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang suka menulis gitu ya. Tapi ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu ya sebagai orator, dia nggak bisa, dia nggak mampu. Tetapi ada anak yang sebaliknya, tipe orator, tetapi ketika minta menulis, kita minta untuk menulis, dia juga nggak mampu. Sehingga dalam proses pelaksanaannya kita harus bisa menyesuaikan itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dalam evaluasi yang dilakukan, bisa jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Dari materi yang diberikan, lalu ada evaluasi yang diminta kepada peserta didik, silakan aja anak untuk memilih gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah misalnya penugasan itu dia bisa lakukan dengan menulis atau bisa menyampaikan sesuatu atau dengan cara lain. Nah, Bapak Ibu, lalu yang terakhir adalah bagaimana kelebihan dan tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita lihat secara umum bahwa kelebihan daripada pembelajaran berdiferensiasi ini, dia akan memenuhi kebutuhan peserta didik ya Bapak Ibu. Lalu memaksimalkan kualitas pembelajaran. Anak-anak akan mendapatkan pengetahuan secara maksimal, meningkatkan motivasi belajar kepada anak begitu ya Bapak Ibu. Yang lebih penting adalah pendekatan pembelajarannya dilakukan dengan berbasis student center, lalu peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus. Kemudian kita bisa merealisasikan antara pelajaran dengan konteks nyata atau kehidupan anak, lalu menghubungkan pelajaran dengan nilai-nilai yang dimiliki. Mengasah self-management skill ya, kemampuan peserta didik untuk memanajemen diri, lalu meningkatkan prestasi peserta didik. Ini beberapa kelebihan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu dari berbagai macam kelebihan ini ada beberapa tantangan. Yang pertama karena kita diminta untuk
memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam diri peserta didik, maka kita juga harus menyiapkan diri Bapak Ibu dengan waktu yang cukup lama untuk memetakan setiap kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua, terbatasnya waktu di dalam kelas. Lalu bagaimana guru harus memiliki manajemen skills yang baik gitu ya Bapak Ibu ya, karena proses penilaiannya juga dilakukan beragam. Lalu kurangnya bahan pembelajaran yang memungkinkan bahwa ketika anak ada minat pada sesuatu hal tetapi itu nggak didukung atau tidak ada sumbernya di sekolah tersebut, ini juga menjadi satu tantangan. Dan yang terakhir, adanya kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau menurut saya sekarang Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi, saya kemarin melihat di beberapa tayangan di YouTube ya Bapak Ibu ya, bahwa di sana guru-guru mencoba untuk menggunakan model pembelajaran ini dalam konteks sekolah, dan itu kita bisa melihat sebenarnya bagaimana desain pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan atau dibuat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah kontennya gitu ya Bapak Ibu ya. Isinya yang harus sesuai dengan kebutuhan, lalu prosesnya, lalu produknya Bapak Ibu ya. Jadi hasil yang didapat atau yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu mungkin dia nggak menghasilkan satu produk ya, mungkin produknya itu berbagai macam. Lalu yang terakhir adalah lingkungan belajar. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan atau dilaksanakan di dalam kelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Veronica. Oke, terima kasih banyak Pak Surya Dharma. Untuk selanjutnya ini mau langsung dengan Pak Feryansyah atau mau open discuss dulu dengan Bapak Ibu guru sekalian, Pak? Ke Pak Feryansyah boleh Mbak? Boleh ya. Oke, silakan Pak Feryansyah untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih Pak Surya Dharma. Mbak Vero, terima kasih Pak Surya atas paparan yang sangat luar biasa. Mbak Vero, izin share screen ya. Silakan Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, terima kasih dari teman-teman dari Gramedia yang sudah mengadakan acara ini. Jadi kita bisa banyak belajar. Jadi Bapak Ibu, pertama sekali kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi harus utama sekarang dalam wacana pendidikan, karena memang selama ini mungkin kita memandang siswa hanya kumpulan angka-angka gitu. Oh, berapa muridnya? 40. Berapa muridnya gitu? Siswanya 35 gitu. Tapi kita tidak menganggap mereka sebagai subjek belajar. Mereka hanya objek belajar yang kita berikan metode gitu. Dan akhirnya seperti sebuah kita menganggapnya seperti objek benda mati gitu. Padahal mereka adalah subjek yang terus berkembang. Dan disinilah paradigma itu dibangun tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Surya gitu kan, bahwa kita akan lebih mengenal peserta didik kita gitu. Dan ini mengapa guru sekarang merupakan sebuah profesi, kalau dalam kerangka kualifikasi nasional itu adalah levelnya level 7, pasca sarjana sebenarnya levelnya gitu. Karena memang menjadi guru itu butuh professional judgment yang mendasar sehingga kita benar-benar bisa memberikan pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Oke. Nah, ini tadi contohnya sudah disampaikan oleh Pak Surya ya, seperti itu definisinya. Jadi memang kita saat ini paradigmanya harus berubah gitu. Kalau dulu kita hanya menganggap siswa adalah kelompok yang kita anggap sebagai objek dari pendekatan atau metode yang kita lakukan, maka saat ini kita akan menganggap harus merubah gitu kan, harus merubah paradigma kita bahwa peserta didik kita adalah
subjek belajar dan mereka punya keunikan masing-masing. Nah, itu tadi ada yang auditori, ada yang visual, gitu kan? Gitu. Ada yang dia suka dengan mengoptimalkan keterampilan geraknya. Nah, sehingga ini akan berdampak terhadap kesiapan peserta didik dalam belajar. Nah, jadi butuh apa awalnya? Asesmen awal dari kita mengenal sejauh mana kita mengenal murid kita, sejauh mana kita mengenal peserta didik kita, gitu. Jadi prosesnya ini yang sebenarnya berarti ada persiapan yang jauh lagi, gitu, atau ada kesinambungan dari jenjang yang sebelumnya. Nah, jadi kan prosesnya itu bukan lagi angka-angka, gitu. Kalau dulu kan kita hasil belajar itu diwujudkan dalam angka-angka. PKN 80, bahasa Indonesia 90. Yang kita nggak tahu angka itu bisa dimaknai seperti apa. Nah, maka sekarang kan berubah paradigmanya. Hasil belajar itu dinilai secara kualitatif. Jadi satu orang anak bisa dijelaskan secara kualitatif. Itu menandakan bahwa lebih memanusiakan mereka, gitu kan, lebih menjadikan mereka subjek belajar, gitu, bukan hanya sekedar objek belajar, kan seperti itu, objek dari metode atau model yang kita lakukan. Ini yang sebenarnya harus kita rubah sama-sama sebagai seorang guru. Nah, sehingga kurikulum gitu memiliki tujuan pembelajaran yang beragam dari kebutuhan dari peserta didiknya. Sehingga kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang gitu peserta didik atau murid untuk belajar dan bekerja keras gitu untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Nah, kenapa sekarang kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah PPG atau sedang PPG atau yang akan PPG gitu atau mahasiswa yang kalau masih ada yang mahasiswa yang ikut juga, maka saat ini kan pendekatan itu banyak kita arahkan ke apa? Ke project based learning dengan problem based learning. Karena apa? Gitu kan? Karena memang disinilah dengan keberagaman kemampuan, keberagaman, keunikan itu, mereka akan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu salah satu kompetensi di abad 21 yang saat ini sedang kita sangat butuhkan seperti itu. Sehingga pembelajaran diferensiasi ini mampu merespon kebutuhan belajar, gitu, dan merespon kebutuhan belajar. Jadi tidak dianggap apa ya? Tapi memang saya katakan berarti makin sulit Pak jadi guru, ya, gitu. Kalau teman-teman tidak mau merubah paradigmanya, sehingga apa? Sebagai seorang manajer director of learning, gitu kan, atau manajer kelas yang efektif, guru harus mampu mengenali subjek belajarnya di kelas, gitu. Nah, pembelajaran ini, gitu, contohnya adalah memetakan kebutuhan belajar murid. Jadi kita harus punya, gitu, mengenal sedalam-dalamnya. Dengan cara kita melakukan banyak kan pendekatan asesmen, gitu kan, mungkin kita melakukan sebuah pendekatan agar lebih mengenal mereka, menentukan strategi pembelajaran terkait kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kita punya menyesuaikan, gitu. Oh, ternyata ada yang suka orator tadi kata Pak Surya, ada yang suka menulis, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menginvestigasi, gitu, dan macam-macam itu. Makanya kenapa? Disinilah mereka akan mengembangkan proyek bersama, dan itu proyek belajar. Makanya kan kedepannya kan apa? Artefak pembelajarannya apa? Tadi slide terakhir dari Pak Surya itu artefak pembelajaran, produk hasil belajarnya apa? Produknya bisa jadi adalah hasil belajar bersama. Baru saya sering ditanya, Pak, jadi penguasaan materi. Nah, ini yang sebenarnya kita harus merubah paradigma kita. Belajar itu bukan tentang hanya penguasaan materi, tapi pengembangan kompetensi. Bedakan materi dengan kompetensi, gitu. Orang yang bisa menguasai materi, bisa saja dia menguasai, tapi belum tentu dia bisa mengembangkan kompetensi. Nah, kalau menguasai materi, bisa jadi ujiannya hanya ujian tulis, soal, gitu kan, tapi bukan menjawab persoalan, gitu, bukan menjawab permasalahan, gitu. Nah, kemudian kita sebagai guru mampu menyusun rancangan aksi dalam pembelajaran atau RPP, gitu kan, dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Jadi bukan hanya sekedar administratif, gitu. Oh, RPP Pak kan administratif saja. Nah, itu sebenarnya produk Anda sebagai seorang guru yang menentukan inilah hasil asesmen saya untuk bisa menentukan pendekatan apa yang sesuai dengan siswa yang ada di kelas Anda saat ini. Nah,
Sehingga apa yang terjadi selama ini ya itu tadi guru gitu memaksakan gaya belajar murid sesuai dengan keinginan guru gitu. Yang belajar itu adalah murid bukan guru. Kan seperti itu. Maka guru yang harus mengenal gitu gaya-gaya belajar mereka. Memberikan tingkat soal yang sama pada semua ini karena paradigmanya masih hasil belajar hanya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan gitu. Menugaskan murid untuk membuat produk yang sama. Nah, sama dalam arti kalau dia produknya adalah hasil kolaborasi bisa gitu. Jadi ini yang sebenarnya kenapa sekarang paradigmanya itu bisa kita rubah gitu kan, karena memang ini kebutuhan saat ini. Yang mana hanya sudah dijelaskan tadi gitu kan, yang auditory, yang visual atau yang kinestetik. Ini kan kalau dikolaborasi maka akan menghasilkan sebuah kerjasama. Saya pernah mengembangkan sebuah proyek pembelajaran, mungkin Bapak Ibu boleh ketik aja di YouTube itu wayang PGSD gitu. Kami mengembangkan sebuah proyek wayang untuk belajar di sekolah dasar dengan tema apa? Mengenal pahlawan. Tetapi dengan melakukan itu pembelajaran mata pelajaran yang lain itu bisa kami elaborasikan di proses pembelajaran itu. Contoh, kami mengambil contoh itu adalah pahlawan nasional dari Sumatera Utara, Jamin Ginting. Maka kami akan belajar IPS-nya itu mengenal Jamin Ginting itu lahir di mana, gitu, menginvestigasi. Kemudian dia di mana saja ditugaskan. Ternyata kan dia meninggal, beliau itu meninggal di Kanada atau Swiss ya saya ini. Tapi itu kan di luar negeri, sehingga siswa belajar tentang kebutuhan informasi yang ingin dia dapatkan. Nah, kan seperti itu. Ini proyek yang bisa kita kembangkan. Kemudian dia mengenal lahirnya daerah mana, ternyata daerah Tanah Karo. Oh, ternyata itu sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Daerahnya spesifik lagi, sejarahnya, apa kontribusinya dan sebagainya. Jadi dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi dia tidak terpisah-pisah. Jadi sebuah proyek bersama. Jadi produknya apa gitu? Nah, produknya adalah proyek bersama tadi. Nah, mungkin nanti Pak Surya juga, Pak Surya ini pakar sekali tentang proyek citizen. Nah, jadi mereka juga mengembangkan sebuah proyek untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini masih banyak guru berparadigma bahwa problem based learning, tapi yang diberikan itu ya soal. Ya soal itu Pak masalahnya. Bukan, itu kita nggak move on. Namanya kita menerima distorsi makna dari PBL itu menjadi menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Kan nggak seperti itu, paradigmanya harus berubah. Kan seperti itu. Nah, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ini tadi sudah sepintas melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Ini yang sering kita katakan. Guru itu kan juga kalau Anda sarjana pendidikan biasanya Anda dapat mata kuliah konseling. Ya, konseling belajar gitu kan, sehingga pasti sedikit banyaknya kita akan bisa mengembangkan sebuah instrumen untuk mengasesmen awal seperti itu. Nah, kalau tidak sanggup ya kita berkolaborasi dengan guru konseling, tapi di sekolah dasar biasanya jarang, tapi kalau di sekolah-sekolah SMP dan SMA itu sepertinya sudah ada guru konseling yang khusus gitu. Jadi jangan lupa paradigmanya masih guru konseling itu kalau siswanya yang bermasalah saja gitu. Semua kita bermasalah, kita punya menghadapi masalah yang beragam gitu, dan kita butuh kebutuhan khusus, special need. Nah, saya sering katakan semua kita special need gitu. Saya pakai kacamata aja itu special need gitu. Kalau saya nggak pakai kacamata dalam belajar pasti saya akan menghambat proses belajar saya gitu. Jadi itu paradigma yang banyak yang harus kita ubah. Merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jelas semua proses belajar itu tidak dilakukan dengan spekulatif gitu, tapi harus dengan perencanaan. Gitu. Jadi proses membangun perencanaan inilah kita bisa mengembangkan pendekatan-pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita tadi. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa sebagai seorang guru, setelah kita laksanakan, kita anggap semua metode itu cocok. Semua metode itu cocok. Karena kita hanya menganggap siswa itu adalah kumpulan dari angka-angka. Kita hanya menganggapnya sebagai objek, padahal mereka subjek belajar. Nah,
ada suatu hal yang bisa kita kembangkan. Tadi Pak Surya tetap menyinggung tentang Howard Gardner dan keberagaman. Kemudian tapi di sini pengembangannya independent learning plan. Nah, independen kalau diterjemahkan sebenarnya belajar merdeka. Nah, kalau di Kemendikbud merdeka belajar. Ini tadi Gramedia sudah banyak mengembangkan alat-alat alat-alat bantu gitu kan untuk pembelajaran merdeka gitu. Kalau saya menerjemahkan belajar menjadi manusia yang merdeka. Kenapa? Disinilah kita perlu untuk membantu siswa agar mengembangkan learning plan-nya gitu. Learning plan dari mereka sebagai individu. Nah, jadi kurikulum ke depannya akan dikembangkan kurikulum yang individual gitu. Bukan individual berarti Pak jadi individu, tidak gitu, tapi menghormati keberagaman mereka, sesuai kebutuhan belajar. Jadi tidak kurikulum yang yang kaku yang harus diikuti semuanya. Kenapa menjadi kurikulum merdeka sekarang paradigmanya? Karena setiap individu itu adalah individu yang merdeka, kan seperti itu. Sehingga mereka punya kebutuhan terhadap kurikulum yang berbeda. Gitu. Nah, sehingga learning plan ini adalah sebuah pegangan pengantar mereka untuk mengajar, untuk belajar. Dan ini akan dilihat, dievaluasi sejauh mana perkembangannya. Nah, ini belum banyak yang mengkaji ini sebenarnya bagaimana pengembangan sebuah learning plan. Gitu. Dan ini yang bisa menggerakkan mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia digital transformation belum ini dilekatkan dengan high order thinking skill gitu. Karena apa? Yang paling tinggi yang menciptakan sesuatu, creating, itu evaluating, analyzing kan seperti itu. Nah, kalau yang paradigma yang dulu ya itu tadi kalau kita masih memberikan soal, kemudian memberikan pemahaman itu berarti kita masih paradigmanya yang lama. Apa yang kita lihat adalah outcome based education, luaran dari hasil belajar itu. Nah, ini yang harus kita berikan ke peserta didik kita gitu. Sehingga outcome-nya ini apa luarannya? Masing-masing akan memberikan luaran, kontribusi terhadap luaran. Dan ini yang nanti dikenal kalau teman-teman Bapak Ibu guru yang sedang PPG pasti ditanyain tentang artefak pembelajaran. Nah, apa artefak pembelajarannya? Sehingga ukurannya itu bukan lagi kemampuan penguasaan terhadap materi saja, tapi kemampuan dia menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan sesuatu, untuk menampakkan kemampuan dia dalam menguasai kompetensi. Jadi bedakan penguasaan materi dengan penguasaan pengembangan kompetensi. Jangan disama-samakan. Seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, pemetaan peserta didik kita melihat kompetensi intelektual. Gitu. Kompetensi intelektual, kompetensi sosialnya, lihat bagaimana lingkungan sosial. Tadi Pak Surya sudah menjelaskan teori tentang ekologinya tadi. Gitu kan? Teori tentang ekologinya. Kemudian bagaimana kompetensi psikomotoriknya, gitu kan? Bagaimana keterampilan sesuai dengan perkembangan usianya. Dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Nah, dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui dia mau belajar dengan pendekatan seperti apa yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian peserta didik baru dikelompokkan gitu. Jadi pengelompokan ini berdasarkan dari kompetensi yang mereka dapatkan. Sebentar ini. Dia mau bergerak sendiri sebentar ya. Oke, kemudian peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih, dalam artian dia mampu berkontribusi seperti apa dalam sebuah proyek itu. Sebenarnya pada hakikatnya kita sudah paham sebagai seorang guru, dia bisa berkontribusi apa dengan modal belajarnya tadi. Nah, jadi setiap peserta didik itu punya modal, gitu. Nah, punya modal untuk bisa berkontribusi sesuai dengan
modal belajarnya, gitu kan. Kemudian mengelompokkan informasi dalam berbagai bentuk sebagai proses dia membangun pengetahuannya, gitu kan. Dan jangan berikan latihan yang umum. Nah, ini yang kita harus rubah paradigma itu, hubungkan pembelajaran ke dunia siswa atau lebih bersifat kontekstual learning. Jadi dia melihat pembelajaran itu benar-benar dari lingkungannya, gitu, dari kontekstualnya. Kombinasikan kekuatan pengajaran. Gitu. Jadi guru lagi bukan hanya sekedar penceramah gitu, tapi benar-benar dia sudah mengembangkan diri sebagai pengajar. Latihan untuk menyempurnakan, memulai dengan sesuatu hal dan melakukan sesuatu yang kita berani untuk mencobanya. Saya kira itu Bapak Ibu, ini banyak nanti contoh-contoh yang bisa kita banyak diskusikan, gitu kan. Ini saya ambil dari beberapa pekerjaan-pekerjaan. Tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah membentuk learning community, komunitas belajar, gitu. Jadi ketika kita membangun sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, maka tujuan kita adalah membangun sebuah ekosistem belajar, learning community, komunitas belajar, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Saya ingin sering mencontohkan begini, kalau ada 30 orang siswa di kelas Ibu, maka harus ada 30 juara di sana. Harus ada 30 nominasi yang harus Anda kembangkan sesuai dengan keberagamannya. Dan jangan pernah membenturkan mereka satu sama lain sebagai sebuah persaingan. Kelas bukan sebuah ring kompetisi. Dia adalah sebuah wadah untuk berkolaborasi. Ini paradigma yang harus kita bangun. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal, tidak masalah. Tapi kita sudah berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tetapi keberanian merubah paradigma itu. Jangan terkungkung dengan tuntutan administrasi yang memang saat ini sedang banyak dihadapi oleh guru, gitu. Berat sekali Pak. Ya, karena mungkin kita tidak terbiasa gitu mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, seperti itu. Kemudian ya, kita mengambil juga salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kita mengembangkan sistem among. Gitu. Guru harus dapat menuntun murid berkembang sesuai dengan potensinya, kodratnya, halnya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak kita paksakan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan. Makanya paradigma kebijakan pendidikan juga harus sesuai dengan kebutuhan keberagaman yang ada. Gitu. Mulai keberagaman dari potensi peserta didik. Semoga pendidikan Indonesia ke depannya lebih baik lagi dengan berbagai pendekatan dan inovasi pembelajaran yang saat ini saya kira sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik mau merubah, mau move on dari paradigma yang mungkin selama ini kita benarkan. Gitu. Saat ini kita harus merubah paradigma itu menjadi paradigma yang benar. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Vero. Mudah-mudahan kita banyak diskusi nanti dalam proses membicarakan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Feryansyah dan Pak Surya Dharma atas pemaparan materinya dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight nih yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, untuk memperdalam materi hari ini, saya yakin udah banyak nih yang nanya-nanya. Tadi saya juga udah lihat di chat, tapi di sini sudah ada yang raise hand. Pak Turino dari Sumut, saya bantu unmute ya Pak. Silakan Pak, ada apa yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pemateri luar biasa. Tadi baru dapat informasi tentang belajar berdiferensiasi. Ini saya kenalkan supaya tahu latar belakang saya. Turino hari ini ngajar di sekolah luar biasa SLB dan kebetulan menangani anak tunagrahita. Terkait belajar berdiferensiasi ini sebenarnya sudah lama juga kita terapkan untuk sekolah-sekolah khusus, apalagi di sekolah luar biasa, karena memang dengan keberagaman siswa yang meskipun jumlah mereka sedikit, tapi keberagaman di kelas itu sangat
ini ya sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contoh, saya sekarang ngajar kelas 12 C1 itu tunagrahita sedang, itu siswanya cuma 9, tapi dari 9 itu ternyata masing-masing punya tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi memang harus dengan 9 orang, 9 perbedaan yang harus saya hadapi. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kan satu yang ini ya, yang memang dibutuhkan dari kami. Kalau dulu kita mengenal ada pembelajaran individual yang menerapkan masing-masing siswa untuk dengan perlakuan berbeda-beda. Jadi ini yang pertama. Kira-kira apa sih yang membedakan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran individual, itu satu. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya ketika kita ditanya, masing-masing guru itu pasti dan saya yakin ingin memberikan yang terbaik buat semuanya. Tapi terkadang realita yang kita hadapi itu masih jauh dari yang kita harapkan. Di sisi lain kita ingin menerapkan apa yang kita insight-insight yang kita dapatkan dari pembekalan, pelatihan ke ruangan kita, ke tempat belajar kita. Tapi ternyata di lapangan itu masih kita temukan sulit sekali untuk menerapkan terkait kebijakan itu. Termasuk diantaranya ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pasti nanti akan ada hal-hal lain yang mungkin kita hadapi. Di sisi lain juga itu yang kedua, bagaimana upaya kita untuk menyiapkan mental kita sebagai seorang guru untuk mau dan siap gitu loh. Karena memang ribet, ini harus diakui belajar berdiferensiasi ribet. Taruh misalkan kami yang 9 orang, bagaimana dengan siswa yang di kelas ada 25 atau 30 orang, itu pasti akan ribet. Tapi bagaimana menyiapkan kitanya gurunya itu, dan inilah yang mungkin menjadi tugas bersama kita untuk menyiapkan itu. Yang terakhir sekali terkait ini ya, bagaimana sih upaya kita untuk mensinkronkan antara keinginan kita sebagai seorang guru dengan tuntutan-tuntutan yang hari ini juga mengejar kita, tuntutan sekolah, tuntutan orang tua, tuntutan kurikulum. Jadi kita merasa nyaman untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai seorang guru. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Turino. Boleh dibantu jawab oleh mungkin Pak Feryansyah atau Pak Surya Dharma? Ya Pak Surya, silakan. Dulu ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Turino. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Apalagi misalnya dalam situasi Pak Turino hari ini bekerja di sekolah luar biasa ya Pak ya. Kalau di Sumatera Utara untuk anak-anak inklusi nggak ada kebijakannya Pak dimasukkan di sekolah umum ya Pak ya. Kalau saya lihat di Jakarta itu begitu Pak modelnya Pak. Ya, di Sumut memang tahun 2015 Sumut sudah Sumut sebagai provinsi inklusi, tapi hari ini tuh belum, kayaknya evaluasinya itu belum berjalan. Di lapangan masih kita dapati ketika ada siswa kita yang daftar dari tempat yang jauh, kita tawarkan, Bu, di sana ada sekolah inklusi. Tapi ternyata ketika mereka mendatangi sekolah itu, SDM-nya nggak siap. Jadi terakhir ya mereka ke sekolah luar biasa juga. Gitu. Ya, saya pikir apa yang Pak Turino hadapi, karena khusus sekolah luar biasa begitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah luar biasa mungkin sudah punya bekal begitu ya Pak ya, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan kita bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kita dapat. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Turino, di beberapa sekolah saya pernah melakukan pelatihan di Jakarta misalnya, itu di sekolah umum itu ada kebijakan ya Pak Turino, bahwa sekolah umum juga wajib menerima anak inklusi begitu ya Pak ya. Jadi ini saya pikir juga tantangan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah umum gitu. Karena setidaknya kan kalau kita menghadapi anak-anak inklusi gitu ya, tentu pendekatannya
juga berbeda begitu ya Pak ya. Misalnya tadi Pak Turino sudah menyampaikan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah menjadi bagian daripada strategi pembelajaran yang diterapkan pada anak-anak di berkebutuhan khusus tadi ya Pak ya. Nah, saya coba untuk merespon apa yang Pak Turino sampaikan. Yang pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kekuatannya pada kolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi learning community itu memang benar-benar menjadi bagian penting untuk membelajarkan peserta didik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kita nggak bisa mengatakan dan nggak bisa membandingkan antara satu orang dengan yang lainnya dalam konteks ketercapaian daripada proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga komunitas belajar itu sangat menjadi bagian penting, Pak Turino. Berbeda misalnya dengan individual begitu ya, walaupun pada dasarnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini diawali dari kemampuan seorang guru memetakan setiap peserta didik, begitu ya kan, awalnya itu ya Pak ya. Bagaimana dia bisa memetakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Tetapi lagi-lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya serta-merta mengajarkan peserta didik dalam konteks dia secara mandiri, tetapi bagaimana dia bisa juga dilibatkan dalam sebuah komunitas belajar yang lebih besar, Pak. Makanya peran teman-teman sebaya, peran tutor di dalam komunitasnya, peer group-nya itu sangat diperlukan, Pak. Dan sangat menjadi bagian penting untuk membelajarkan anak dalam sebuah komunitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ini tantangan dalam konteks pendidikan Indonesia ya Pak ya. Ada namanya teori why Pak. Why itu dikembangkan oleh Simon Sinek. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap orang itu sebenarnya harus mengetahui kemengapaan dirinya menjalani sebuah profesi yang dimiliki, Pak. Jadi dia harus tanyakan dulu why dulu, kenapa dia harus jadi guru gitu ya. Kalau dia nggak dapat why-nya, maka dengan perubahan kurikulum yang terjadi begitu ya Pak Turino ya, dengan tantangan yang semakin lama dan semakin berat dihadapi dalam konteks pendidikan, tuntutannya juga berat, maka dia nggak akan menyadari bahwasanya tugasnya adalah sebagai seorang guru. Jadi dalam teori Simon Sinek, dalam teori why itu setidaknya setiap orang harus mengetahui dulu mengapa dia harus menjadi seorang guru. Pernah ada riset Pak Turino, sekitar tahun 2014-2015, riset yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan apakah pemberian sertifikasi guru itu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Kan ini menarik ya Pak ya. Kan setidaknya dengan adanya tunjangan pendidikan yang diberikan kepada guru-guru akan berkorelasi atau berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, ketika di riset Bapak Ibu ternyata hasilnya bahwa pemberian sertifikasi guru itu masih belum memperkuat ya mutu pendidikan di Indonesia. Ketika dianalisa kenapa masih belum berkontribusi secara kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, itu risetnya tahun 2014 Pak. Saya kalau yang sekarang mungkin nggak tahu ya hasilnya seperti apa, saya belum update riset-riset terbaru. Nah ternyata bahwa Bapak Ibu setidaknya para pendidik kita gitu ya, para guru-guru kita masih belum memahami apa yang menjadi tujuannya menjadi seorang guru begitu Pak. Jadi kan terkadang dalam proses pembelajaran yang dilakukan begitu ya Pak Turino dan Bapak Ibu yang lain, kita masih fokus kepada pengejaran kurikulum, ya kurikulum harus habis dan lain sebagainya, tetapi mengabaikan bagaimana tugas guru menjadi seorang pendidik, kan itu yang lebih penting Pak. Itu adalah yang jauh lebih penting. Dan bagaimana kita menyadarkan diri kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, dalam hasil riset tersebut disampaikan bahwa, nah setidaknya kita bisa melihat 5 alasan mengapa seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Yang pertama misalnya karena alasan finansial gitu ya Pak ya.
Jadi orang melakukan pekerjaan karena alasan finansial. Saya pikir wajar gitu. Yang kedua karena alasan keluarga, karena motivasi keluarga, anak, terus misalnya tuntutan istri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang istri juga harus diberikan kebutuhan, sehingga itu yang menjadi alasan kuat dia mengapa melakukan sebuah pekerjaan. Ternyata ini aja nggak cukup, Bapak Ibu. Ditambah dengan alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga itu adalah karena alasan passion-nya ya, karena dia punya passion di dalam mengajar. Dan ini aja nggak cukup, ditambah dengan alasan yang keempat, value, karena dia punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk menjadi seorang guru yang bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Yang paling tinggi, Bapak Ibu, dalam mencari why di dalam diri kita, itu adalah karena alasan spiritual. Saya pikir ini menjadi alasan yang mendasar begitu ya Pak ya. Karena kita punya keyakinan bahwa mungkin guru-guru ini secara finansial mungkin kalau kita lihat nggak banyak Pak. Tetapi kita punya keyakinan apapun kebaikan yang kita lakukan kepada peserta didik, mudah-mudahan Tuhan itu nggak tidur begitu ya Bapak Ibu ya, dan akan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi alasan-alasan spiritual ini yang menguatkan Bapak Ibu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Saya pikir itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Vero. Ya, Mbak Vero, langsung. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Surya, terima kasih Pak Turino. Saya ingat pengalaman saya waktu saya S2 dulu, saya pernah jadi helper di sekolah inklusi Pak di Bandung. Jadi memang ini butuh kebijakan ya, untuk kebijakan yang memang menyadarkan gitu, memberikan kesadaran kepada siswa bahwa kita memang beragam gitu, kita beragam dan kita memiliki perbedaan seperti itu, dan perbedaan itu juga harus kita terima sebagai sebuah fakta sosial dan bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi ketika anak-anak gitu, ketika saya lihat langsung pada saat itu, ketika anak-anak mengalami sebuah, bukan dijauhkan dari realitas, tapi memang betul-betul didekatkan dengan realitas, justru mereka akan menyadari, oh ternyata kita diciptakan beragam ya gitu. Makanya tadi kan paradigma gurunya, semua kita ini berkebutuhan khusus Pak gitu, ya kan Pak Turino? Gitu. Ya semua kita berkebutuhan khusus gitu. Nah, kita yang paling kecil, paling sederhana aja, kalau kita membaca butuh pakai kacamata, berarti kebutuhan khusus kita pakai kacamata itu dalam belajar. Gitu. Kalau enggak ya bisa menjadi hambatan belajar, apalagi kita menemukan apa sebenarnya yang menjadi hambatan-hambatan belajar. Bapak Ibu guru yang sedang PPG juga kan yang dilihat sekarang adalah apa hambatan dalam proses belajar dalam mencapai mengembangkan kompetensi sebagai tujuan belajar, hasil belajar gitu. Nah, ini paradigma ini yang sebenarnya harus kita bangun seperti itu, bahwa tujuan belajar itu, hasil belajar itu atau tujuan belajar itu bukan lagi dengan penguasaan materi gitu. Nah, lulus dari ujian nasional kan sudah tidak relevan lagi gitu, digunakan karena dia tidak bisa menjadi ukuran dalam dia melihat. Tapi kan apa dikembangkan portofolio selama belajar siswa kita buat apa? Itu tadi membedakan ketika individual learning gitu kan, individual learning dengan tadi kita mengembangkan sebuah pembelajaran diferensiasi, learning community-nya itu Pak gitu, berkolaborasinya sebagai sebuah kompetensi abad 21 yang kita kembangkan gitu. Jadi kita berkolaborasi menghasilkan sesuatu. Oh ini loh hasil kolaborasi kami di kelas gitu. Mungkin Pak Turino juga sudah pengalaman luar biasa gitu, bagaimana mengkolaborasikan yang beragam gitu kan, yang unik gitu kan menjadi sebuah produk, sehingga itu yang mengisi portofolio peserta didik kita selama mengikuti proses belajar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Peserta didik kita kan bukan orang dewasa gitu. Guru aja sekarang ditanya portofolionya, oh saya nggak pernah buat apa-apa Pak dalam hidup gitu. Nah, nggak pernah menghasilkan apa-apa dalam hidup gitu. Nah, ya sekaranglah kita merubah paradigma kita sebagai seorang pendidik, bahwa ini tanggung jawab kita agar siswa kita itu high order thinking skill. Apa yang tertinggi itu adalah proses creating, menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya ini yang fenomenanya Pak Turino yang terjadi adalah distorsi makna gitu dari sebuah inovasi pembelajaran, inovasi pendidikan gitu. Kita paksakan untuk sesuai dengan paradigma lama kita gitu. Nah, makanya kan sering terjadi
wah banyak kali teori, banyak kali inovasi, tapi ujungnya pembelajaran tetap ceramah. Itu yang saya temukan. Itu yang saya temukan dalam proses pembelajaran di PPG juga seperti itu. Di RPP-nya rencana aksinya luar biasa gitu, tapi begitu pelaksanaannya hampir 30 menit, hampir 40 menit itu ceramah juga seperti itu. Aktivitasnya juga, jadi kita tidak move on dari proses pembelajaran gitu. Jadi memang saya kira tadi yang dikatakan Pak Surya benar gitu kan, ketika kita memilih menjadi sebuah profesi, gitu, guru adalah sebuah profesi, gitu, bukan lagi yang penting semua jadi guru. Sebenarnya kalau kita mau tegas dengan aturan, saat ini sedang terjadi maladministrasi pendidikan, gitu, malpraktek pendidikan. Kenapa? Banyak guru yang belum kualifikasinya sesuai, gitu, sesuai dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional, masih sarjana tapi udah mengajar. Itu seperti sarjana kedokteran sudah menganggap dirinya sebagai dokter dan berpraktek, kayak malpraktek pendidikan jadinya. Gitu. Tapi kebijakan pendidikan kan nggak langsung meninggal orangnya gitu kan. Tapi mungkin yang terjadi apa, miskonsepsi gitu kan. Karena ini kebutuhannya gitu. Ini kebutuhan kita untuk bagaimana kebijakan pendidikan ini benar-benar sesuai dengan profesi gitu dan tantangan kita gitu. Ya kan? Jadi kita semakin mengenal bahwa manusia diciptakan beragam. Tapi bagaimana keberagaman itu bisa berkontribusi gitu. Jadi apalagi ketika kebijakan pendidikan inklusi, dengan potensi yang dia miliki, dia akan bisa berkontribusi dalam komunitas belajar. Itu kan luar biasa saya kira. Saya kira itu Mbak Vero. Terima kasih Pak Turino dari Sumatera Utara dan Pak Surya Dharma gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Oke, Mbak Vero. Oke, terima kasih banyak Pak Feransyah dan Pak Surya Dharma. Semoga menjawab ya Pak Turino untuk segala pertanyaannya. Oke, kalau begitu di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak via chat, tapi kayaknya lebih enak nih kalau misalkan kita undang untuk bertanya secara langsung. Oke, di sini yang pertama itu ada Bapak Raswadi. Bapak Raswadi boleh join Pak, saya sudah request untuk unmute. Ya, halo. Selamat sore Pak. Ya, Silakan Pak, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Feransyah dan Pak Surya. Ya, baik. Pertanyaan saya simpel saja. Bagaimana kita mengelola kelas atau melakukan classroom management yang baik gitu, ketika siswa kita di dalamnya itu beragam, beragam dalam artian dari sisi karakteristik tentunya, kemudian dari sisi kompetensi, dari sisi kebutuhan itu beragam. Sedangkan saya sendirian mengajar di kelas tersebut ya. Saya memikirkan itu bagaimana agar dengan keragaman itu tetap tujuan pembelajaran bisa tercapai, Pak, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kita tetap berpusat pada peserta didik, tetap student centered gitu. Ya, intinya begini, saya berpikirnya saya sendirian, keragaman siswa itu begitu banyak, how to manage gitu loh Pak. Itu intinya mungkin. Terima kasih. Mangga boleh Pak Surya Dharma atau oleh Pak Feransyah. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Raswadi. Silakan Pak Surya Dharma atau Pak Feransyah. Ya, itu Pak Raswadi belakangnya udah training of higher order thinking skill, luar biasa. Gitu. Ya, mungkin Pak, itu yang dikatakan bahwa guru sebagai director of learning, sehingga punya tujuan bersama dalam proses pembelajaran. Jadi bukan lagi keberagaman itu menjadi penghambat kita untuk mencapai tujuan bersama. Ini kan sebenarnya kita membuat sebuah rekayasa bahwa di masyarakat, gitu, berbangsa dan bernegara, kita juga punya tujuan bersama seperti itu. Nah, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan cara gitu menentukan apa tujuan bersama kita. Makanya kan Pak, project base itu kan menjadi sebuah langkah saya kira yang luar biasa ketika kita menentukan gitu dengan keberagaman itu dia bisa berkontribusi dengan apa gitu. Jadi dia dengan percaya diri. Nah, ini kadang-kadang di peserta didik kita itu Pak Raswadi kadang-kadang nggak percaya diri untuk mengoptimalkan potensinya gitu, malu-malu gitu.
Dia pandai nyanyi, tapi begitu dikatakan gitu. Saya pengalaman ketika mengembangkan wayang sebagai media belajar gitu Pak. Ternyata yang pandai melukis, dia bisa melukis wayang ternyata. Yang pandai bernyanyi, dia jadi sindennya gitu. Walaupun dia bukan dengan ini gitu. Yang pandai berdialog, itu dia mengembangkan naskahnya gitu. Sampai sebegitunya. Tapi ini kadang-kadang butuh. Sebenarnya tujuan belajar kita seperti apa? Nah, dikunci dengan apa Pak? Refleksi. Apa yang mereka dapatkan dari sebuah proyek itu? Ternyata mereka sampai mengenal gitu. Ada yang buat wayang Soekarno, dia seperti menyatu dengan Soekarno karena dia tahu detail itu. Saya seperti sudah menyatu ini dengan Soekarno Pak gitu. Karena saya melukisnya, membuat dia bisa bergerak gitu. Itu dia rasakan tuh teman kolega saya yang mengembangkan di SMP Pak gitu. Sampai dia menyatu dengan Soekarno, dengan tokoh yang dia pilih gitu. Dan dia tanggung jawabi kan seperti itu. Itu pengalaman dari saya. Mungkin Pak Surya Dharma bisa lebih menjelaskan lagi secara lebih jelas. Baik, terima kasih Pak Periansa. Atur nuhun ini Pak Raswadi nih. Dari Jawa Barat Pak. Jawa Baratnya di mana? Boleh di-unmute Pak Raswadi. Ya, saya dari Pandeglang, Banten, Pak. Pandeglang, Banten, ya. Jadi kalau mendengar bahasa Pak Raswadi, kayaknya kalau saya dan Pak Peri itu enggak itu, Pak. Karena kami dulu studinya di UPI Bandung begitu ya, Pak ya. Jadi, oh iya, sama. Saya juga alumni UPI. Gitu ya, Pak ya. Baik, yang Pak Raswadi sampaikan tadi memang benar ya Pak ya, bahwa tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana kita bisa memetakan setiap anak itu yang terlebih dahulu Pak ya, karena setiap anak itu punya kecepatan yang berbeda-beda Pak, punya kecepatan yang berbeda, dan kita nggak bisa mengatakan bahwa semua anak itu cepat, semua anak itu bisa belajar secara mandiri, semua anak itu bisa memahami sesuatu yang abstrak, semua anak itu bisa berpikir lebih terbuka. Kita nggak bisa mengatakan itu. Pastilah Pak, setiap anak itu akan punya kesiapan belajarnya yang berbeda-beda. Nah, tantangan hari ini adalah bagaimana kita bisa memetakan itu. Kalau misalnya di dalam kelas ada 30 orang, berarti tugas kita adalah bagaimana kita bisa memetakan ke 30 orang anak itu. Kan agak lumayan lebih berat begitu ya Pak ya. Sebenarnya itu penting Pak. Tapi terkadang Pak Raswadi ada juga guru yang nggak hafal juga dengan nama muridnya, nama peserta didiknya itu ada Pak. Bahkan wali kelas sendiri kan gitu ya Pak ya. Untuk anak-anak SD misalnya, dia akan merasa kecil hati kalau kita misalnya memanggil dia itu dengan tidak menyebut nama. Dia akan merasakan itu. Lalu dia berpikir, itu tadi teman saya disebut namanya, saya kok enggak ya? Berarti Bapak ini enggak kenal nih sama saya. Bahkan nama sekalipun, Pak. Kita sebagai seorang pendidik harus hafal tentang itu. Apalagi harus bagaimana mengetahui gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, minatnya, dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa Pak, dalam konteks di dalam kelas, bagaimana kita tidak memaksakan menggunakan satu metode pembelajaran begitu ya Pak ya, dengan karakteristik yang berbeda tadi. Maka kita bisa menggunakan berbagai macam metode untuk melihat dan mengakomodir perbedaan-perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Raswadi, mungkin kita bisa mengelaborasi dengan proyek-proyek yang disampaikan oleh Pak Periansa tadi. Bahwa kekuatan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bukan prosesnya dilakukan secara tunggal, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan secara kolaboratif. Jadi yang paling penting itu prosesnya, Pak. Kalau mau misalnya kita membuat proyek kepada anak didik, misalnya proyek yang diberikan itu malah memberatkan bagi dirinya, itu juga agak sulit. Tapi bagaimana misalnya proyek-proyek yang diberikan kepada peserta didik itu bisa dilakukan secara bersama-sama dan mereka bisa bertumbuh secara bersama-sama pula. Jadi kekuatannya ada pada proses begitu ya Pak ya. Saya yakin bahwa setiap guru pasti punya tantangan yang terbesar dalam membelajarkan pembelajaran
berdiferensiasi ini. Kuncinya seperti yang ditanyakan oleh Pak Tarno tadi, Pak Feriansa, saya lupa. Pak Turino tadi, Pak Turino, mohon maaf, Pak Turino. Bagaimana kita bisa menemukan passion di dalam diri kita sebagai seorang pendidik? Kuncinya itu, Pak. Ya. Saya pikir itu, Pak Swadi. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ferry, Pak Dharma Terima Surya. kasih, Pak. Terima kasih Pak Raswadi untuk pertanyaannya, semoga membantu ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya di sini sudah ada yang angkat tangan, Pak Fahrizal. Silakan Pak Fahrizal. Iya. Assalamualaikum. Ya Pak, selamat siang. Ini video saya kok nggak bisa diaktifkan ya? Oke. Untuk Pak Peri apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rizal. Ini kebetulan dulu sering jumpa di kampus. Jadi yang mau saya tanyakan begini, mungkin bisa keduanya nanti, kedua pemateri. Apakah sudah ada dengan teori-teori tadi, dengan beragam teori pendidikan tadi tentang karakter siswa, apakah sudah ada ketentuan bakal terjadi berapa variasi di kelas itu terbentuk keragaman itu? Misal kalau ada 30 siswa, apakah sudah ada ketentuan bakal 30 nanti yang terbentuk variasinya gitu? Atau ada 6 atau 7 dengan kombinasi teori-teori yang dijelaskan tadi. Lalu tantangannya sebenarnya kalau di SMA, kebetulan saya ngajar di SMA, adanya proses masuk PTN yang mungkin caranya sekarang sudah diperbarui ya, ada beberapa, tapi tetap ada tes gitu kan. Tes tertulis yang seragam gitu. Contohnya tadi TPS misalnya untuk tahun ini. Walaupun ada jalur prestasi, tapi tentu tidak 100% bisa menaungi semua tampungan untuk menerima siswa-siswa yang pengen kuliah gitu. Maka tantangan sekolah SMA adalah ya kita harus bisa menjawab soal-soal tes itu, mengajarkan siswa begitu. Sementara tadi tantangannya kita harus membiarkan perkembangan kuadratnya siswa tadi gitu. Nah itu tantangannya di situ menurut saya. Mungkin 2 pertanyaan itu aja. Mohon ditanggapin. Dikembalikan. Siap, terima kasih Pak Fahrizal. Silakan Pak Feriansyah atau Pak Surya Dharma. Saya boleh, Pak Feriansa? Pak Rizal, makasih ya pertanyaannya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farizal bahwa di dalam kelas kita akan menemukan berbagai macam tipe-tipe anak, Pak Farizal. Kalau misalnya berbagai macam tipe dan juga berbagai macam kemampuan dan kompetensi, gitu ya Pak Farizal. Kalau misalnya kita ambil dari teorinya multiple intelligence Gardner tadi, sudah disampaikan ya bahwa setidaknya ada 8 kecerdasan, misalnya ada anak yang suka bergerak misalnya, dan ada anak yang suka sesuatu hal yang natural, yang alam, ada anak yang suka matematika, ada anak yang suka bernyanyi, musik dan lain sebagainya. Kita akan menemukan berbagai macam itu. Tapi ingin saya sampaikan kepada Pak Farizal dan Bapak Ibu guru yang lain bahwa anak yang kita temui saat ini itu bukan anak yang kita temui 5 menit yang lalu. Bahkan begitu, Pak. Bahkan juga bukan anak yang kita temui dari proses pembelajaran yang kita sudah ajarkan di tahun-tahun yang lalu, Pak. Misalnya kita masuk dalam kelas, ada anak yang kita temui di dalam kelas itu, ketika kita masuk lagi, pada saat waktu yang berbeda, mungkin bisa jadi anak yang kita temuin itu adalah bukan anak yang kita temui pada 5 menit yang lalu. Artinya apa? Dengan kesiapan belajar, dengan minatnya, dengan profil belajarnya yang berbeda-beda. Saya begini Pak Farizal, saya pernah melakukan refleksi gini. Anak saya itu SD kelas 6 gitu ya Pak. Di awalnya pada saat malam hari dia senang sekali mengerjakan tugas-tugas PR-nya dan lain sebagainya. Pada pagi hari dia kelupaan membawa bukunya di dalam tasnya itu. Lalu saya mengantar ke sekolahnya,
Saya tanya gitu, Mas kamu kenapa? Saya bilang, kok ini kok diem aja. Lalu dia sampaikan begini, aduh ya pasti ini nanti Mas dimarahin sama guru ya. Memang kenapa? Saya bilang, lupa bawa buku catatan. Lalu dengan situasi itu Pak, dia murung, dia sedih. Saya bilang udah nggak apa-apa, nanti sampaikan aja dengan gurunya. Artinya bahwa begitu cepatnya lah profil, minat anak itu berubah, Pak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa terkadang kita menemukan anak-anak dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dan itu diperkuat dengan teori-teori tadi, Pak. Jadi bagaimana misalnya kita bisa lebih cepat menyesuaikan kondisi itu. Saya pikir itu mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Abdul Jackson. Ya, baik. Makanya terima kasih Pak Rijal, Pak Surya Dharma yang sudah menjelaskan. Jadi memang ini tataran kebijakan. Sehingga kan kenapa tadi selama proses belajar kita harus mengembangkan portofolio dari peserta didik kita gitu sebagai modal mereka untuk bisa diterima sesuai minat dan bakat. Ini yang sebenarnya bisa kedepannya menjadi sebuah kebijakan gitu dan memang bisa dipertanggungjawabkan kan seperti itu. Kali kan ada beberapa kampus, beberapa prodi itu kan melihat dari portofolionya kan seperti itu. Nah ini juga kedepannya lah saya kira menjadi catatan bagi kita gitu untuk bisa melihat potensi siswa kan seperti itu. Nah kemudian dan cara yang paling mudah ya dengan memetakan sebenarnya menyamakan mereka untuk berkompetisi kan seperti itu. Tapi kan ini kita butuh prosesnya kan seperti itu, butuh prosesnya. Sehingga itu yang ketika yang dikatakan Pak Surya Dharma tadi, gitu kan, hasil belajar itu ya merubah manusia itu sendiri kan seperti itu. Makanya kita nggak akan temukan mereka dengan posisi yang sama. Gitu. Jadi satu orang bisa berubah kan seperti itu. Jadi itulah gitu. Kalau ada 30 siswa, kita akan menemukan 30. Tapi kalau kita coba mengkerucutkan lagi dengan tadi standar atau dengan indikator-indikator yang kita buat, berarti kita sudah mulai mengangkakan mereka lagi gitu. Mengklasifikasikan lagi. Jadi bukan diferensiasi, tapi justru kita akan kembali menyamakan mereka lagi seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya kita butuh hati-hati gitu dalam kita menentukan tujuan belajar. Gitu. Apa sebenarnya tujuan belajar yang kita inginkan? Apakah memang semua anak SMA gitu kan yang seperti Pak Rijal akan langsung ke perguruan tinggi, gitu? Kan butuh proses-proses yang lain gitu. Kecuali memang kan tidak semua gitu. Apalagi kalau dia di SMK dan sebagainya. Nah, jadi kan yang butuhnya seperti apa? Jadi itu tadi lingkungan belajar yang terbentuk itu adalah lingkungan yang bukan untuk berkompetisi tapi berkolaborasi, menghasilkan sebuah portofolio dengan apa artefak pembelajarannya gitu. Jadi artefak pembelajaran ini nggak main-main sebenarnya, gitu. Nggak main-main, hanya sekedar kumpulan-kumpulan sesuatu yang nggak bisa dimaknai. Justru ini akan bisa dimaknai gitu kan sebagai sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya kan. Jadi jangan hanya soal HOTS itu. Kalau saya sekarang ada miskonsep kalau dikatakan ada soal HOTS gitu, tapi sebenarnya kemampuan tertinggi dari ketercapaian sebuah proses belajar adalah mampu menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita menyederhanakan itu dengan ya sudah yang penting kalau dia bisa jawab soal itu sudah berpikir tingkat tinggi gitu kan. Tapi kita lupa ternyata karya yang paling sederhana dari anak sekolah dasar juga akan begitu bermakna. Sama seperti tadi pengalaman anak Pak Surya gitu. Dengan luar biasa dia mengerjakan hanya dengan kesalahan kecil dan gurunya tidak mau tahu dengan alasan apapun bisa membuat dia menjadi murung gitu. Sebegitunya kita mengkakukan proses pendidikan kita. Nah, ini menjadi catatan kita bersama, menjadi otokritik kita bersama sebagai seorang guru sebenarnya bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang benar-benar memanusiakan peserta didik kita, bukan mengangkakan mereka, bukan menjadikan objek. Mereka adalah subjek belajar. Saya kira itu Mbak Vero dan Pak Rijal. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya Dharma.
Oke, terima kasih banyak Pak Faransa dan Pak Surya Dharma. Semoga menjawab Pak Farizal untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya juga sudah ada yang bertanya nih Pak, dari Ibu Rostia Midiawati. Ibu Rostia, saya undang Ibu untuk bertanya langsung kepada Bapak Feriansyah dan Bapak Surya Dharma. Saya sudah request untuk unmute mic-nya, Bu. Boleh bantu join. Selamat sore, Ibu Rostia. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gini, Ibu, Pak Surya Dharma sama Pak Feriansa, kebetulan kan kita baru ya untuk sekolah penggerak ya gelombang kedua. Saya kebingungan ketika ada bahasa atau ada istilah diferensiasi konten, diferensiasi proses dengan diferensiasi produk. Gitu. Ketika diferensiasi konten, saya melakukannya dengan pengetahuan asesmen diagnostik tentang materi itu. Materi misal suhu. Anak-anak itu untuk diferensiasi kontennya saya tes dengan diagnostik tentang suhu dulu. Setelah itu baru kan ada jawaban anak-anak itu kan berbeda. Kebetulan satu kelas itu di kita ada 30 Pak, sama dengan sekolah-sekolah yang gemuk gitu. Yang saya bingung itu ketika diferensiasi proses. Seperti apa ketika diferensiasi konten itu sudah ada ya, sudah terbagi, misal anak yang sudah tahu tentang materi suhu tersebut, dan ketika proses itu ada praktikumnya Pak, seperti itu. Bagaimana cara memilih si proses metode proses tersebut di praktikum ataupun di dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak, mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Terima kasih, Ibu. Mungkin boleh dibantu dari Pak Feriansyah dulu atau Pak Surya Dharma? Pak Feriansyah, silakan. Ya, baik Bu Rostia. Jadi memang ini sebenarnya dalam proses itu ya, gitu. Dalam proses itu yang kita sebutkan tadi, sejauh mana mereka itu bisa berkontribusi dengan modal belajar yang berhasil kita petakan tadi, Bu. Nah, makanya kan tujuan belajarnya itu adalah bukan tujuan hanya pribadi, tapi tujuan learning community-nya tadi, Bu. Gitu. Jadi proses itu yang kadang-kadang di kita lupa menentukan bahwa ujungnya kita menceramahi mereka juga kan seperti itu, dengan metode yang sangat konvensional gitu. Padahal ketika kita saat ini dituntut bagaimana kita menghasilkan sebuah artefak pembelajaran gitu, berarti kan kontribusi dan kolaborasinya itu, Bu. Jadi kalau kami biasanya kalau yang di PGSD, kemudian di kebetulan saya juga di PKNSD, biasanya kita dengan Project Citizen itu kan kita menentukan bahwa kolaborasi itu butuh mereka berkontribusi dengan modal belajar yang mereka miliki. Nah, proses ini sebenarnya yang bisa kita lihat gitu kan, gitu. Terjawab enggak gitu ketika mereka membangun gitu sebuah modal ini dan bisa berkontribusi dengan proses yang kita rancang. Jadi memang sebagai seorang director of learning gitu kan, kita sebagai seorang guru itu juga membangun, sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya dia bisa berkontribusi apa, tapi mengoptimalkannya itu sebenarnya kita mengoptimalkan kontribusi dari peserta didik kita itu yang kita sudah yakini dengan proses awalnya tadi gitu. Mungkin dari saya Pak Surya, ini bisa ditambahkan. Baik, sedikit tambahan yang disampaikan oleh Pak Feriansyah. Terkait dengan materi, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya. Tapi saya coba bercerita ini dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Tadi Ibu tadi bertanya tentang
apa ya Bu ya, materinya berkaitan tentang suhu. Nah, Bapak Ibu, bahwa kekuatan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini adalah terkait dengan prosesnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat pengalaman apa yang bisa didapat oleh anak dengan proses yang dilakukan. Nah, misalnya dalam mata pelajaran PPKN ya Bapak Ibu, atau misalnya dalam IPS, ada materi tentang bagaimana peserta didik punya tanggung jawab yang penuh terhadap kebersihan lingkungan. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa membuat proyek-proyek sederhana, misalnya dengan membuat bank sampah, Bapak Ibu. Saya pikir kalau di SMP, SMA mungkin materi ini bisa kita jadikan sebagai proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena kekuatannya adalah kepada proses dan bagaimana setiap peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda-beda, kita bisa petakan, Bu. Bisa petakan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Mungkin bisa jadi di dalam kelompok itu ada anak yang memiliki kecerdasan linguistik, Bu, dengan kata-kata. Kira-kira bagaimana mengoptimalkannya? Persoalannya kan tadi misalnya dengan bank sampah gitu ya, bagaimana mengelola sampah menjadi satu hal yang lebih produktif dan punya nilai jual. Kita bisa optimalkan itu Bapak Ibu. Dalam konteks ini bagaimana misalnya melibatkan tadi dengan anak kecerdasan linguistik, dia punya kecerdasan berkata-kata, dia bisa menyampaikan kepada banyak orang. Dia bisa bisa menjadi orator. Atau misalnya kita punya anak di dalam kelompok tadi ya, kan kita sudah bisa lihat ya, dengan kecerdasan matematis. Dia bisa hitung, Bu, berapa sampah yang didapat dan berapa nilai jual yang diperoleh ketika misalnya itu kita ingin jadikan sesuatu hal yang lebih produktif. Nah, tolong nak bantu dihitung kira-kira berapa gitu ya. Ternyata karena dia jago matematika, dia akan jauh lebih semangat. Oke ya Bu, saya akan bantu untuk mencari tahu kalau misalnya satu botol aqua mineral itu dikumpulkan lebih banyak lalu kemudian dijual, kira-kira sekilo dapatnya berapa gitu ya. Ini mengajarkan juga dengan konsep self management ya Bapak Ibu sebagai kekuatan tadi. Atau misalnya kita punya anak yang punya kecerdasan spasial dalam konteks gambar, dia jago gambar. Minta dia untuk menggambar, minta dia untuk mewarnai. Coba nak, buat gambar nak, buat poster dan lain sebagainya. Atau misalnya punya anak dengan kecerdasan musikal, Bu. Musikal. Dia jago musik dan lain sebagainya. Dia bisa menyesuaikan itu. Menyesuaikan proyek atau pengalaman yang kita berikan kepada anak dengan kompetensi yang dia miliki. Jadi saya pikir kepada Ibu bahwa memang benar kekuatan itu pada proses dalam pembelajaran berdiferensiasi. Biarkan setiap anak itu punya tanggung jawab terhadap proyek yang diberikan dan bagaimana memberikan pengalaman belajar yang lebih. Kata kuncinya itu, Bu. Jadi nggak usah kita melihat hasilnya harus bagus dan lain sebagainya, enggak. Tapi bagaimana dia bisa menjalani proses pengalaman itu dengan baik. Saya pikir itu Mbak Vero, Pak Feriansyah, dan Ibu. Terima kasih Pak Surya Dharma. Mungkin ada tambahan Pak Feriansyah? Ya, saya kira itu tadi ya, proyek bersama tadi benar gitu. Ketika memang punya potensi, apa yang bisa dikontribusikan? Kita yang memanage-nya, kita yang mendirekturnya sebagai seorang guru. Jadi bukan kita yang menceramahi gitu. Ini paradigmanya kalau kita mau ganti kan gitu. Jadi sehingga itulah yang akan menjadi portofolio peserta didik kita, bahwa kami pernah melakukan sebuah proyek untuk sosialisasi tentang tanggung jawab terhadap sampah gitu. Dan ditutup dengan apa? Prosesnya apa? Dengan refleksi gitu. Sehingga walaupun dia nggak menerima materi langsung, tapi ketika dia melukiskan sesuatu, pasti dia akan merefleksikan nilai yang dia dapatkan gitu, makna yang dia dapatkan. Saya kira itu yang bisa kita tutup tadi, proses pembelajaran diferensiasi tadi dengan dia akan menemukan apa yang dia kerjakan, maknanya gitu, dengan cara merefleksikan gitu. Jadi bukan lagi dites dengan
ujian tes soal lagi di akhir gitu. Nah, ini juga mulailah kita berparadigma yang sedikit berdiferensiasi lah seperti itu. Saya kira itu Pak Surya Dharma, terima kasih sudah sangat lengkap. Terima kasih Mbak Vero. Oke, terima kasih banyak Pak Feransyah dan Pak Surya Dharma. Semoga menjawab Ibu Rustia. Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Sehubungan dengan waktu sharing oleh Pak Feransyah dan Pak Surya Dharma sudah berakhir, sesi tanya jawab kami akhiri ya. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya, waktunya, diskusinya selama Q&A. Sebelum Bapak meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement nih Pak, atau kesimpulan dari materi hari ini. Mungkin boleh dimulai oleh Pak Feransyah dulu mungkin ya. Ya baik, menjadi guru adalah sebuah tanggung jawab yang besar Bapak Ibu, dan guru adalah jiwanya pendidikan gitu. Adapun sarana yang baik, kalau tidak ada guru tidak akan ada proses pendidikan. Walaupun tidak ada sarana yang baik, tapi ada guru tetap ada proses pendidikan. Makanya kalau guru berhenti belajar, maka pendidikan itu akan mati karena jiwanya juga mati. Terima kasih Mbak Vero, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Feransyah. Mungkin boleh closing statement dari Pak Surya Dharma. Baik, terima kasih Mbak Vero dan Bapak Ibu guru semua. Saya ingin mengatakan bahwa kita ibaratkan anak didik kita itu seperti bibit jagung, di mana di dalamnya ada akar, batang, buah, daun, dan lain sebagainya. Kalau diletakkan di tempat yang tepat, maka dia akan berhasil. Tapi kalau bibit jagung itu diletakkan di atas meja, dia nggak akan keluar potensinya. Bapak Ibu yakinlah bahwa tidak ada produk yang gagal yang diciptakan oleh Tuhan. Hari ini mari sama-sama kita terus belajar, kita terus bertumbuh. Saya yakin Bapak Ibu punya semangat yang sangat luar biasa untuk memajukan pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Terima kasih Mbak Vero, Bapak Ibu terima kasih semuanya. Luar biasa sekali closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Feransyah dan Pak Surya Dharma. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru sekalian. Sudah meluangkan waktunya, sudah ikut acara webinar Sapa Sekolah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mengikuti acara-acara kami di bulan November. Di sini ada Bincang Santai bersama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Talkshow Live melalui YouTube Live kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia mengenai pembelajaran berbasis project, dan juga nanti akan ada webinar Sapa Sekolah di bulan November. Untuk informasi lebih lengkapnya, ditunggu di form sosial media kami, jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami di @gramediamitraedu dan @siplahgramedia. Lalu jangan lupa juga untuk follow YouTube dan Facebook kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Dan seperti informasi saya di awal, kami akan mengumumkan pemenang penanya terbaik melalui akun sosial media kami dengan syarat yang pertama, peserta mengikuti webinar Sapa Sekolah hari ini. Yang kedua, peserta mengajukan pertanyaan secara langsung maupun dalam kolom chat Zoom. Sudah kami catat, jangan khawatir. Dan yang ketiga, peserta mengisi link form evaluasi dan presensi yang telah kami share, dan nanti akan kami share kembali. Oke, akhir kata saya Veronica selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Selamat melakukan dan beraktivitas kembali.